Kiandra membuka mata dengan gerakan perlahan, memindai sekeliling. Ia tidak mengenali tempat yang hampir semuanya berwarna putih itu. Dia menatap langit-langit sambil mengumpulkan kesadaran. Kedua bola matanya bergerak hingga menangkap sosok seseorang yang berada di dekatnya. Ia bertanya dalam hati, siapa gerangan seorang pria yang sedang menggenggam tangannya. Kiandra menggerakkan jemari yang ada dalam genggaman sang pria hingga membuatnya menoleh, dan hal itu menambah rasa terkejutnya karena ia mengenali siapa orang itu. Kian, udah sadar sayang? Bara yang sejak tadi duduk sambil menggenggam tangan putrinya bangkit dan bertanya, kemudian menekan bel yang ada di dinding. Gadis kecil itu terpaksa harus berpikir keras dan mencerna keadaan yang sama sekali tidak ia mengerti. Kehadiran Barah di sana sungguh membuat kepalanya pusing karena terlalu banyak berpikir dalam kondisi seperti sekarang ini. Apa mungkin ia salah masuk dimensi? Kenapa pria yang terakhir ia ingat saat menyebalkan dan tidak ia sukai itu sekarang ada di dekatnya, mencemaskan dirinya, bahkan memanggilnya dengan sebutan sayang? Apa yang sudah terjadi? Apa mungkin ia bertukar nasib dengan Kenzo? Begitu kira-kira isi kepala Kiandra saat ini. Kian, sayangnya ibu. Anissa yang baru saja masuk ke dalam ruangan setelah kedua sahabatnya pergi, segera menghampiri saat melihat kepala sang anak bergerak. Hal itu benar-benar membuat Kiandra bingung karena ternyata ia masih anak dari ibu yang sangat ia sayangi. Tak lama kemudian dokter dan suster datang. Anissa dan Barah mundur beberapa langkah, memberi ruang pada para petugas kesehatan untuk memeriksa keadaan anak mereka. Ibu, dengan suara lemah Kiandra memanggil ibunya setelah dokter selesai memeriksa dan sekarang sedang bicara dengan suaminya. Anissa segera menghampiri. Iya sayang, Kian mau apa? Haus bu. Anissa gegas mengambil air minum dan membantu putrinya melepas dahaga. Apa yang sakit sayang? Tanya Anissa sambil menggenggam tangan putrinya setelah menyimpan gelas di atas nakas yang ada di samping ranjang pasien. Kepala aku sakit bu, jawab Kiandra lirih. Sabar ya sayang, Kian kan anak yang kuat, ujar Anissa sambil mengusap kepala putrinya. Kian, panggil Barah sambil menghampiri dan berdiri di sisi lain tempat tidur. Kiandra menatap bingung pada pria itu lalu beralih menatap ibunya. Bu, kenapa omnya ada di sini? Anissa menatap ke arah Barah, memberi isyarat agar pria itu tidak mendekati putrinya, setidaknya untuk saat ini. Tetapi sepertinya Barah tidak mengerti karena masih juga berdiri di tempat. Sebentar ya sayang, ujar Anissa tersenyum pada sang anak, kemudian menghampiri Barah dan menarik tangannya menuju pintu. Ada apa ini? Tanya Barah, tetapi tetap mengikuti langkah sang istri hingga ke depan pintu ruangan. Kenapa sih aku dibawa ke sini? Anissa menoleh ke arah dalam memastikan putrinya tidak bisa mendengar percakapan mereka. Mas bisa nggak jangan muncul dulu di depan putriku. Putriku juga, putri kita. Barah meralat ucapan istrinya. Iyalah terserah, pokoknya jangan deketin. Kasihan Kian, sekarang dia bingung lihat Mas ada di sini. Tapi aku ayahnya, aku tahu. Gak ada juga yang bilang Mas bukan ayahnya, tapi untuk sekarang Kian masih bingung dan bukan waktu yang tepat juga untuk kasih tahu dia. Tolong mengerti. Melas Anissa berusaha memberikan pengertian pada sang pria. Tapi Kian gimana? Oke, Mas bisa temenin Kian.
Tapi jangan dulu sok akrab sama Kean. Jangan bikin dia tambah sakit kepala karena gak paham situasi sekarang. Barah diam sambil berpikir. Ah lama, kebanyakan mikir. Pokoknya awas aja kalau sampai deketin Kean dan bikin dia tambah sakit. Ketus Anisah kemudian berlalu. Barah hanya diam sambil menatap punggung sang istri yang semakin menjauh, tetapi kemudian terkekeh. Setidaknya wanita itu sekarang sudah lebih banyak bicara, meskipun isinya hanya mengomel, tetapi itu lebih baik daripada diam dan acuh padanya. Ia kemudian masuk kembali, tetapi mendekati tempat tidur Kenzo yang berada tidak jauh dari ranjang pasien. Tempat Keandra berbaring, sesekali mencuri pandang pada putrinya itu. Bu, kenapa omnya masih di sini? Tanya Keandra saat melihat Barah masih ada di ruangan yang sama. Kenzo juga kan sakit sama seperti Kean. Tuh tempat tidurnya di sana. Tapi Kenzo-nya lagi tidur. Tadi habis minum obat. Jawab Anissa menunjuk ke arah samping. Perlahan Keandra menoleh dan baru menyadari bahwa temannya ada di sana. Ia diam sambil mengingat sesuatu. Ya, waktu itu ia dan Kenzo sedang berjalan, tetapi tiba-tiba saja ada mobil yang melaju ke arah mereka. Setelah itu, ia tidak ingat apa-apa lagi dan bangun sudah ada di sana. Keandra kembali menoleh pada ibunya. Kenzo, gimana keadaannya, Bu? Dia juga ketabrak mobil itu sama aku. Anissa mengusap kepala putrinya. Ken, gak apa-apa sayang. Ken, gak usah banyak pikiran. Lebih baik istirahat aja biar cepat sembuh. Aku mau pulang, Bu. Aku mau tidur di kamar aku, rengek Keandra. Makanya Ken harus banyak berdoa, banyak istirahat, banyak makan, obatnya juga diminum biar bisa cepat pulang. Ibu temenin Ken di sini. Anissa memeluk putrinya dengan sayang. Ibu, Keandra memanggil ibunya saat ia bangun, tetapi tidak ada yang menjawab. Ibu, ibu di mana? Ibu Kean lagi keluar sebentar. Kean mau apa? Ayah bantu, ujar Barah menghampiri gadis kecil yang menatap aneh padanya. Maaf, maksudnya Om bantu. Ia meralat ucapannya. Aku mau minum, jawab Keandra. Sini Om bantu. Keandra menurut karena tidak ada ibunya. Ia mau tidak mau terpaksa harus menerima bantuan dari ayah Kenzo tersebut. Makasih, ucap Keandra saat dahaganya telah hilang. Sama-sama, balas Barah mengusap kepala, lalu hendak mengecup puncak kepala putrinya. Om mau ngapain? Tanya Keandra sembari menjauhkan kepalanya dari pria dewasa itu. Barah berpikir sejenak. Ia lupa Keandra belum tahu bahwa ia adalah ayahnya. Itu ada uban di kepala Kean. Uban? Aku kan masih kecil Om. Masa udah ada ubannya? Lagian aku kan pakai kerudung. Om nggak bisa lihat, balas Keandra. Barah tersenyum ringis. Benar juga apa yang dikatakan oleh putrinya. Tidak terpikir akan hal itu. Ia memang hanya asal bicara saat memberi alasan karena tidak ingin putrinya salah paham dan menganggapnya menyebalkan seperti yang selama ini terjadi. Ayah, Barah sangat bersyukur saat mendengar putranya memanggil, merasa terselamatkan ketika ia tidak tahu harus berkata apa untuk membalas ucapan putrinya. Gegas mendekati Kenzo. Kenapa Ken? Ayah lagi apa di sana? Ken udah sadar? Tanya Kenzo. Alhamdulillah udah. Aku mau lihat Ken ayah. Kenzo berusaha untuk bangkit. Nanti aja Ken. Sekarang aja ayah. Anak laki-laki itu tetap bersikuku sembari bangun dibantu oleh sang ayah. Pelan-pelan dong Ken, tegur Barah ketika putranya gerusa-gerusuk ingin segera turun dari ranjang. Ia menahan tangan anak itu sebelum menghampiri Keandra.
Tapi Ken harus ingat, jangan bilang sama Ken kalau Ken adiknya. Ia berbisik di depan telinga sang anak. Kenapa ayah? Kenzo menatap sang ayah tidak mengerti. Pelan-pelan bicaranya sayang. Barah menempel jari telunjuk di depan bibir. Iya, kenapa? Aku boleh bilang sama Ken. Kali ini Kenzo berbisik. Ken kan masih sakit sayang. Jadi ayah dan ibu belum kasih tahu dia. Takutnya nanti Ken kaget dan tambah sakit, jawab Barah. Kenzo diam sesaat. Baiklah ayah, aku nggak akan kasih tahu Ken. Barah tersenyum kemudian mengusap puncak kepala sang anak. Pintar anak ayah, pujinya. Yaudah sana. Barah membiarkan Kenzo menghampiri Keandra seorang diri karena kesehatan putranya pun sebenarnya sudah cukup. Hai Kean, sapa Kenzo berdiri di samping tempat tidur Keandra. Hai juga Ken, balas Keandra. Kamu pingsan lama lo tadi, darah kamu keluar banyak di jalan. Di mobil Om Wira juga. Ayah sampai kasih darahnya buat kamu, celoteh anak laki-laki yang masih berdiri di samping ranjang pasien. Maksud kamu donor darah? Tanya Kendra. Iya, kenapa nggak ibu aku aja yang kasih darahnya buat aku? Tanya Kendra. Kata suster, darah kamu dan ibu nggak cocok, makanya nggak bisa dikasih ke kamu. Jawab Kenzo itu yang sempat ia dengar tadi dan mampu ia pahami. Oh, Keandra hanya menanggapi singkat, tidak terlalu memikirkan hal itu karena belum paham dengan urusan perdarahan. Baginya donor darah bisa dilakukan oleh siapapun. Kamu tahu kan donor darah? Tahu, aku pernah lihat Om Wira diambil darahnya waktu ibu sakit dulu. Katanya itu namanya donor darah. Nanti darah dari Om Wira dimasukin ke badan ibu, jawab Keandra. Memangnya ibu pernah sakit parah sampai harus transfusi darah? Itu pertanyaan datang dari Bara yang sejak tadi mendengarkan kedua anaknya berbincang. Transfusi itu apa? Tanya Keandra menatap ayah Kenzo. Transfusi itu proses mindahin darah dari pendonor ke penerima, kayak dari Om Wira ke ibu atau dari ayah ke kamu. Dan itu nggak bisa dilakukan sembarangan, nggak bisa asal kasih juga. Buktikan ibu juga nggak bisa kasih ke kamu, ayah yang bisa. Kamu dan ayah punya golongan darah yang sama, tapi langka kalau aku ikut ibu. Kenzo yang panjang lebar menjawab. Barah menatap tidak percaya pada putranya. Ia kemudian mendekati dan berlutut di depan sang anak, lalu memindainya dari atas hingga bawah. Ayah ngapain? Ayah cuma mau mastiin kalau yang bicara barusan itu anak ayah. Kok Ken bisa pinter banget sih? Tahu dari mana soal itu? Jawab Bara sembari kembali berdiri. Ayah nggak usah lebih deh. Zaman sekarang kan kalau pengen tahu tentang apa-apa tinggal nyari aja di internet, banyak kok, sahut Kenzo. Iya sih. Barah terkekeh sambil mengacak-acak rambut sang anak, kemudian menoleh pada Keandra. Jadi, ibu sakit apa memangnya dulu? Keandra mengangkat bahu. Aku nggak tahu, ibu cuma bilang sakit kepala. Barah diam, mencoba menerka. Yang ia ingat Anissa tidak memiliki riwayat sakit parah. Tetapi entahlah, 6 tahun berlalu dan itu bukan waktu yang sebentar. Pasti banyak hal yang sudah terjadi. Keandra kemudian memindai tubuh Kenzo. Wajah kamu ada lukanya. Iya, tapi kata ibu, aku tetap ganteng, sahut Kenzo dengan polos. Ibu siapa? Ini kita. Hah? Maksudnya ibu aku? Ralat Kenzo. Keandra mengemil. Memangnya ibu kamu udah ketemu? Katanya hilang. Alhamdulillah udah, makanya aku seneng banget.
angguk Kenzo dengan senyum merekah. Saat terdengar suara pintu yang dibuka, 3 orang yang ada di sana pun menoleh dan mendapati Anissa masuk. "Ibu," Kenzo berlari mendekati kemudian memeluk pinggang ibunya, diiringi tatapan tajam dari Keandra yang tidak suka melihat pemandangan itu. "Ibu dari mana? Aku bangun tadi, ibu udah nggak ada. Aku pikir ibu pergi lagi ninggalin aku, tapi kata ayah ibu cuma pergi sebentar." Anissa tidak menjawab. Ia menoleh pada Bara yang juga sedang menatapnya, kemudian sama-sama mengalihkan pandangan ke arah Keandra. Gadis kecil itu sedang cemberut dengan tatapan tidak suka. Ia layangkan untuk Kenzo saat Barah membantu Keandra untuk minum. Tempat tidur itu dinaikkan bagian atasnya hingga anak itu bisa duduk sambil bersandar. Jadi saat ini ia bisa melihat dengan jelas bagaimana Kenzo memeluk ibunya. Ken, Barah menghampiri putranya, kemudian merangkul kedua bahu anak itu. "Ayo kembali ke tempat tidur, Ken harus banyak istirahat." "Tapi ayah, aku mau sama ibu." "Ayo, ayah temani Ken istirahat," potong Barah, kemudian menutupi mulut dengan telapak tangan seakan sedang menguap. "Ayah juga kayaknya ngantuk." Ia lalu menggiring putranya menuju tempat tidur. "Tapi ayah, aku kan baru bangun. Kan bisa cepat sembuh loh kalau banyak istirahat. Ayo naik," perintah Barah, tetapi sama anak masih berdiri di samping ranjang dengan wajah kesal. Ken masih tidak berpengaruh. Anak laki-laki itu merajuk karena ayah menjauhkannya dari sang ibu. Barah menghela nafas panjang, kemudian mengangkat tubuh Kenzo dan mendudukkannya di atas ranjang. Ia terkekeh sambil mencolek pucuk hidung sang anak. "Jagoan itu gak boleh cemberut dong." "Ayah, kenapa aku gak boleh sama ibu?" tanya Kenzo sambil menoleh pada ibunya yang sedang bersama Keandra. "Ken kan anak laki-laki, harus ngalah sama Kean, apalagi Kean juga masih sakit." Anak laki-laki itu menunduk sedih. "Kenapa ibu lebih sayang sama Kean daripada sama aku, ayah?" bertanya sambil menatap ayahnya. "Apa salah aku?" Barah menggeleng seraya mengusap air mata putranya yang jatuh membasahi pipi, kemudian duduk di sampingnya memeluk tubuh mungil anak Kenzo. "Ibu juga sayang kok sama Ken, cuma sekarang Kean kan sakitnya lebih parah dari Ken, jadi ibu harus temani Kean dulu." Pria dewasa itu membesarkan hati putranya. "Ken gak salah apa-apa, ayah yang salah," lirihnya dalam hati sambil mengecup puncak kepala anaknya. Kenzo balas memeluk, membenamkan wajah di dada ayahnya tanpa mengatakan apapun. Ken tahu nggak, tadi waktu Ken tidur, Ken ditemani sama ibu loh, ujar Barah. Kenzo mengurai pelukan kemudian memandang wajah ayahnya dengan tatapan berbinar. "Iya ayah." Barah mengangguk. Ia dan Anissa memang sempat bertukar posisi saat kedua anak mereka tertidur akibat pengaruh obat yang mereka konsumsi. Kenzo tersenyum lebar mendengarnya. "Jadi ibu juga sayang aku?" tanyanya, dan diangguki oleh sang ayah. "Makanya Ken sabar ya, ngalah dulu sama Ken sekarang. Kan Ken belum tahu kalau Ken juga anak ibu. Tadi aja Ken melotot galak waktu Ken nyamperin ibu. Ih serem." Barah bergidik. Kenzo tertawa. "Iya, Ken kalau lagi marah emang serem. Makanya lebih baik sekarang Ken istirahat lagi aja, ayah temenin." Kenzo pun mengangguk. Sementara itu Keandra sejak tadi memperhatikan Kenzo dan ayahnya yang sedang bicara sambil sesekali menoleh padanya. Sudah berusaha mencuri dengar tetapi tidak berhasil. "Ken ngapain?" tanya Anissa menautkan kedua alis saat melihat tingkah sang anak. "Ibu lihat deh, Ken sama ayahnya pasti lagi ngomongin aku. Soalnya sambil lihat ke sini." Anissa terkekeh. "Jangan suka berprasangka buruk sama orang lain sayang, gak baik." Keandra kemudian menatap ibunya.
Kenzo tadi kenapa peluk ibu? Memangnya kenapa? Nggak boleh. Anissa bertanya balik seraya mencolek pucuk hidung sang anak. Apa ibu mau angkat Ken jadi anak ibu? Tuding Kiandra. Kayaknya itu ide yang bagus. Tapi aku nggak mau. Loh, kenapa? Kan bagus Ken jadi punya saudara. Kak nggak akan kesepian lagi. Kian suka cerita sama ibu kalau Kian iri lihat teman Kian yang punya saudara. Tapi aku nggak suka ibu dekat sama Kenzo. Aku nggak mau nanti ibu lebih sayang sama dia daripada sama aku. Balas Kiandra kemudian memeluk dengan erat ibu yang sejak tadi duduk di sampingnya. Anissa membalas pelukan anaknya. Kian pernah lihat nggak ada ibu-ibu punya anak lebih dari satu. Mama Lucy misalnya. Lucy punya adik kan? Punya. Apa Lucy pernah cerita sama Kian kalau ibunya lebih sayang sama adiknya? Nggak pernah. Itu yang harus Kian tahu. Seorang ibu itu biarpun punya anak banyak, tapi kasih sayangnya sama untuk semua anaknya. Nggak ada yang lebih disayang daripada yang lainnya. Semua dapat kasih sayang yang sama rata. Kian ngerti kan maksud ibu? Kiandra mengangguk dalam pelukan sang ibu. Anak ibu memang pintar, puji Anissa, kemudian mengecup kening putrinya, kemudian mengurai pelukan. Sekarang Kian istirahat ya. Ibu tadi dari mana? Habis dari kantor sebentar, ambil barang sekalian izin sama Bu Rosi kalau ibu nggak bisa masuk kerja beberapa hari ini karena harus nemenin putri kesayangan ibu, jawab Anissa. Ibu turunin lagi ya kasurnya. Iya Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ternyata cucu Oma udah sadar. Rimah masuk tiba-tiba dan langsung menghampiri cucu perempuannya dengan senyum mengembang. Tentu saja hal itu membuat Kiandra bingung dan memandang wanita parubaya itu dengan tatapan penuh tanya.